Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika kita datang dengan respon hati yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak Pembaca, Bapak Gembala untuk menhabiskan ibadah kita. Kita berdoa. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Ini kami Bapa, kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami tahu kami butuh Engkau. Terima kasih. Hadirlah oleh Roh-Mu, Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Akhirnya kami siap, kami datang menyembah Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang hebat. Di dalam nama Yesus, kami akan siap memulainya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh yang hidup mengalirkan mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan yang hidup. Roh yang hidup menunggu mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Membuka hati berjamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kami lari seluruh hidupku di amalmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhiku, mengalirkan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
memuji Tuhan? Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Katakan Tuhan kami percaya.
mengisi ruang pujian. Persembahan untuk kita berdoa, kacaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syukur bagi Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami selama-lamanya Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami Tuhan, menyembah-Mu. Saatnya kami mendengar kebenaran firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat waktu indah di hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami hadapi semua hal dalam hidup kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kemurahan-Mu. Tidak ada karena kami Tuhan, semua karena Engkau lebih dari kami bersyukur lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Oh, Bapa lidahku memuji Engkau, lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, Bapa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tidak ada satupun dari kami yang bertahan karena kekuatan kami. Itu semua karena Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang mampu hari ini datang ke gereja. Itu semua karena kemurahan Allah. Tidak ada dari antara kami yang sanggup menyelamatkan diri kami selain daripada kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarkan hari ini kami juga belajar mengerti akan firman Allah. Karena kemurahan Allah, maka firman-Mu hari ini disampaikan. Kalau tidak, kami akan jadi orang-orang tersesat. Kami akan jadi orang-orang yang hilang, berdiri atas pengertiannya sendiri. Kami akan tersesat dengan segala jalan kami Tuhan. Dan hari ini biarkan Tuhan membimbing kami. Firman itu berkuasa menegur, menasehati, mengarahkan, membimbing kami kepada kebenaran. Hamba-Mu urapi dengan hadirat Allah. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan Tuhanlah yang hari ini dipermuliakan. Kami jemaat-Mu tinggal dalam urapan yang sama, bukan hanya mendengar, memenuhi kursi kosong di gereja ini, bukan sebagai rutinitas, tapi kami betul-betul haus dan lapar mengenal Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Yang haus dan lapar akan firman Allah, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk di kanan kiri dan katakan, wah Tuhan Yesus mengasihi. Terima kasih buat tim praise and worship. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Agak panjang sedikit, katakan haleluya. Supaya ketahuan ada mandi atau tidak. Oke Bapak Ibu dan Saudara, shalom semua. Saya bersyukur berada bersama-sama dengan keluarga Kingdom of God Family. Kami semua bersyukur bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Dan tidak butuh perkenalan yang lebih panjang karena Anda sudah melihat kami semua kemarin. Sekali lagi, thanks God, betul-betul thankful kepada Tuhan, dan terima kasih kepada orang tua rohani kami, Pak Obaja. Thank you. Melihat sebuah visi bukan untuk dipertahankan, tapi visi untuk dikerjakan bersama-sama. Saya selalu bilang, sekalipun nantinya kami akan ditendang oleh Pak Obaja dari rumah ini, tapi tidak ada yang namanya bekas keluarga. Ya,
Tidak ada yang namanya bekas keluarga, tidak ada yang namanya mantan ayah, dan tidak ada yang namanya mantan ibu. Sekalipun kita sudah ditinggalkan sama orang tua, namanya orang tua itu akan selalu jadi orang tua. Sekalipun kita tidak pernah kenal orang tua kita, tapi kita pernah dilahirkan di dunia ini, dan sudah pasti kita punya orang tua. Nah, begitu juga dengan keluarga Allah, begitu juga dengan keluarga Kingdom of God, family. Kita semua ini katakan family, keluarga. Nah, ada yang namanya bekas keluarga. Kalau kita punya prinsip ini, tidak ada gereja yang akan gontok-gontokan, tidak akan ada gereja yang saling bersaing, tidak akan ada gereja yang sejahtera sendiri, sedangkan gereja yang lain itu kewalahan, susah. Kita akan terus mendukung. Pak Obaja semakin besar, kami akan support, dan kami pun minta hal yang sama. Ketika gereja kami semakin besar, supportlah kami. Kita akan saling mendukung. Kita akan sama-sama mengasihi, dan mari sama-sama kita bangun rasa cinta ini dalam melayani. Saya tahu banyak orang yang kehilangan figur gereja, betul enggak? Banyak orang kehilangan figur gereja karena ketika datang ke gereja, yang mereka temukan adalah bukan tempat di mana mereka merasa aman, tapi di sana mereka dihakimi, di sana mereka dilihat, oh kamu punya apa? Kamu datang ke gereja jalan kaki kah? Ya sudah, tidak terlalu penting. Kalau kamu ini datang ke gereja bawa mobil, baru kamu duduk di muka, duduk di depan. Kalau gereja, banyak orang trauma dengan gereja karena hal itu, bukan? Banyak pendeta pilih kasih. Tapi percayalah di tempat ini kalian, kita semua, bukan cuma saya dan Anda, tapi kita semua di tempat ini, kita punya orang tua rohani yang tidak akan pilih kasih bagi kita. Amin. Anda sudah merasakannya, bukan? Ke depan gereja kita akan semakin besar. Katakan amin. Amin. Ke depan Kingdom of God family akan punya tanah. Amin. Kita akan punya gedung sendiri. Kita akan punya tempat settle sendiri, tempat di mana kita bisa beribadah sendiri. Akan ada ruang anak sendiri, ada kan studio untuk latihan. Bermimpilah ke sana, tapi sebelum gereja ke arah sana, mama, kita bangun kekeluargaan kita dulu. Kita saling mengasihi dulu. Mumpung masih kecil, nanti kalau sudah besar, sudah gede gerejanya, agak lebih susah. Kita udah nggak tahu, yang itu ibu siapa ya? Mumpung kita masih ingat ini mama siapa ya, ini bapak siapa ya. Tapi kalau gereja udah 200, gereja udah 150, gereja udah 100, nah kita akan susah nih mulai ketemu. Anda aja susah ingat jemaat, apalagi gembala. Tapi percayalah, gembala tidak akan lupa jemaatnya, sekalipun lupa nama mau baca. Ya kadang-kadang kita begitu kan, ada jemaat sudah diberkati dengan pelayanan kita, tapi kita siapa ya? Tiba-tiba datang, oh baca terima kasih buat pelayanan, puji Tuhan saya diberkati. Kitanya, iya sama-sama. Tapi ini siapa ya? Kok saya lupa ya ini siapa? Ya, saking kalau kita melayani tanpa pamrih, kita nggak akan ingat semua kebaikan yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, ke depan kalau pelayanan kita semakin besar, jangan mungkin apa yang kita sudah beri buat gereja. Tapi percayalah, selama kita memberi untuk Tuhan, kata firman Tuhan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Hari ini memang terobos main drum, sudah ada bass. Ke depan jangan mati pasang lagi gitu loh. Sudah ada ini, ke depan berjuang. Pemain keyboard mungkin tidak selalu Pak Hani, tapi kan ada pemain keyboard. Berjuang, kita sama-sama berjuang. Ke depan multimedia akan semakin baik untuk gereja ini. Amin. Bermimpilah satu saat kita ada kipas, pakai AC. Amin. Uang dari mana Pak Fred? Uang dari Tuhan. Selama hati jemaat benar, Tuhan sediakan. Masih ingat slogan kita, Successful Bethany Family. Ini bukan hanya kumpulan orang-orang sukses, bukan, tapi orang-orang yang akan menjadi sukses dalam hadirat Tuhan. Tidak kaya, Bapak Ibu Saudara, sukses dan kaya itu beda Bapak Ibu Saudara. Ada orang kaya tapi tidak sukses, rumah tangganya hancur, pendidikannya hancur, masa mudanya hancur-hancuran. Nah, untuk jadi kaya untuk sukses. Tapi orang sukses sudah pasti dia kaya. Kaya sukacita, kaya damai sejahtera, banyak hal. Jadi hari ini ada satu hal yang kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf karena Alkitab saya bukan ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab saya kena musibah. Jadi Alkitab saya kecipratan air, basah semuanya. Saya tuh kalau melayani nggak pernah bawa begini Bapak Ibu Saudara, nggak pernah dalam hidup saya. Tapi kali ini saya mohon maaf kepada jemaat karena jadi pendeta tidak bawa Alkitab, ya. Karena Alkitab saya itu memang sudah dari zaman saya bertobat Bapak Ibu Saudara, jadi sudah minta diganti. Bukan bilang ini supaya jemaat kasih Alkitab baru, bukan. Saya pasti akan ganti Alkitab saya. Tapi tadi pagi pas bangun, jadi pas saya tidur saya taruh gelas minum itu di samping
Di samping, biasa saya sebelum tidur saat teduh dan baca Alkitab, terus gelasnya ada di samping, Alkitabnya di samping. Jadi pas bangun pagi, siapa yang tangisi, siapa yang menangis ini di Alkitab. Pas cek dan dia cek, oh iya Tuhan, saya lupa minum air yang saya sudah tuang ke dalam gelas. Dia basah semua itu Alkitab. Kita belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Semuanya antusias, amin? Oke. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin kita sama-sama belajar, dan saya berdoa ini menjadi dasar hidup bagi kita semua dan memberkati kita semua. Ayat pokok kita ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Ya bagi teman-teman di gereja, di keluarga Family of God, ini adalah bagian dari pokok doa puasa kami kemarin. Dan saya ingin bagikan kepada Anda. Kami saat ini sedang menjalankan puasa. Ada yang puasa makan, ada yang tidak bisa karena namanya itu nggak bisa kompromi, dia hanya minum. Dan kami menjalankan puasa dari tanggal 15 sampai tanggal 23. Tujuannya apa? Pertama adalah untuk mematikan kedagingan kami. Kedua adalah supaya apa yang kami kerjakan nanti, Bapak Gembala, di Fox Jayapura bukan keinginan daging, bukan untuk show off, untuk dilihat manusia. Ya, ada satu kebenaran firman Tuhan. Ayat pokok kita Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Mari bangkit berdiri supaya bergerak sedikit. Soalnya kita sudah dikipas-kipas ini, jadi sedikit lagi tidur gitu. Ya. Mazmur 37 ayat 5, yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Oke, saya bacakan buat Anda semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, sama-sama kita baca. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak semudah itu, bukan? Baca ayat firman Tuhannya gampang nih. Serahkanlah hidupmu padanya. Tahu lagunya? Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Yang nyanyinya gampang. Tapi buktinya ketika kita menyerahkan hidup sama Tuhan, justru kepahitan yang kita dapat. Betul enggak? Betul apa benar? Benar. Bukan Tuhan taruh kepahitan, bukan. Kadang-kadang itu proses dan ujian, dan kita harus lolos di sana. Namanya mau naik kelas. Ya betul dari boleh ya. Namanya mau naik kelas. Jadi butuh kita untuk alami proses, Mama. Kalau kita nggak diproses, ya kita akan tinggal kelas terus. Tapi begitu, ketika kita berkata serahkanlah hidupmu kepadanya, berarti serahkan total. Bapak Ibu Saudara, kalau belajar menyerahkan, jangan mungkin-mungkin. Anda pernah berdoa bukan? Pernah berdoa, Tuhan saya serahkan keluarga saya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya keluarga saya diberkati. Saya percaya keluarga saya sukses. Saya percaya keluarga saya akan sehat-sehat saja. Besoknya, alami pergumulan. Kita doa lagi sama Tuhan. Tuhan saya serahkan keluarga saya ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu kalau sudah serahkan, sekali aja. Udah serahkan loh, sekali aja. Menyerahkan persoalan itu harus dengan percaya. Apa Bapak Ibu Saudara? Percaya. Kalau Anda sudah percaya Tuhan sanggup, jangan ungkit-ungkit lagi. Percayalah Tuhan sanggup mengerjakannya. Jangan sok mengingatkan Tuhan. Dompet Tuhan itu bukan Tuhan lupa. Sekali Anda sok berdoa, Tuhan dengar. Apalagi doa Anda ini benar. Kecuali doa Anda begini, Tuhan sampai suami jahat sekali Tuhan, bikin dia sakit, Tuhan tidak mau dengar. Percayalah. Tuhan sampai istri ini cerewet sekali, buat dia tidak berkata-kata lagi. Percayalah, tidak akan jadi. Doa yang jahat itu tidak akan terjadi dalam hidup orang. Doa yang baik-baik. Dan kalau sudah berdoa, serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir. Anda berdoa kan, Tuhan hari ini saya punya masalah, Tuhan keuangan saya menipis, Tuhan tolong cukupkan kehidupan saya. Jangan ragu. Apa yang membuat pengharapan itu hilang? Garis bawah ini, keraguan. Sekali lagi, apa yang membuat pengharapan itu hilang? Keraguan. Bilang kanan kiri, jangan ragu. Jangan pernah ragu. Tuhan, tapi hari ini saya single mom.
Hari ini saya single parent, saya tinggal saya sendiri, istri saya sudah meninggal, tinggal saya sendiri, suami saya sudah meninggalkan saya. You are not alone, kau tak akan pernah sendiri. Kau ada bersama Tuhan, jangan ragu. Amin. Jangan pernah ragu. Maka kalau dalam kondisi keadaan di mana keluargamu tidak mendukungmu, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, kita jadi orang Kristen, keluarga dukung kita. Tapi ada banyak orang yang dari seberang sana berpindah agama, masuk mengenal Kristus, ditinggalkan sama keluarga. Tapi mereka tidak ragu akan Tuhan. Kalau kita yang sudah Kristen dari orok, lahir sudah haleluya, lahir bukan oe, lahir shalom. Lahir saya sudah bilang shalom dan haleluya, masa ragu sama Tuhan? Masa ragu sama pertolongan Tuhan? Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini dulu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bagus, ketika menyerahkan hidup, ya kita serahkan bukan cuma baiknya saja, sampai dosa-dosa kita serahkan. Siapa sih di antara kita yang tidak punya masa lalu? Betul enggak? Tanya nih Bapak Gembala. Pasti Bapak Gembala punya masa lalu. Betul enggak Mama Gembala? Betul. Ya, betul, pasti punya masa lalu. Saya juga dulu punya masa lalu yang waduh Tuhan Yesus penebus hiduplah dalamku. Ya, kita punya masa lalu. Ada yang mungkin sudah pernah selingkuh, ada yang mungkin sudah pernah tinggalkan istri, ada yang mungkin pernah buang anaknya, ada yang mungkin pemabuk, perokok, penjudi. Kita punya masa lalu semua. Tidak ada orang yang sempurna. Serahkan itu kepada Tuhan. Jangan cuma yang baik-baik saja. Justru yang buruk ini serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan. Katakan amin. Hari ini kita belajar yang menyerahkan kepada Tuhan bukan cuma uang, bukan cuma talenta, tapi serahkan kepahitan kita. Sampai kapan mau pahit hati kita? Amin. Sampai kapan curiga-curiga? Sampai kapan iri hati? Sampai kapan? Serahkan itu sama Tuhan. Mengapa kita tuh tidak pernah bangkit? Karena selalu kita tidak serahkan ini kepahitan kita, kemarahan kita tidak pernah serahkan. Kita selalu bilang, Tuhan, semua Tuhan boleh ambil, tapi yang satu ini spesial Tuhan di hatiku, kepahitan. Jangan pernah ambil Tuhan. Dia harta berharga di hidupku. Bagaimana Anda mau diberkati kalau masih ada satu hal yang Anda serahkan? Kata firman Tuhan, serahkanlah seluruh hidupmu. Tidak setengah-setengah ya Ci, semua. Mulai dari ujung kuku kaki sampai ujung paling ujung dari rambut ini. Kalau sama dengan saya mulai habis ya sampai di kepala sudah, karena mulai habis di kepala. Serahkan semua, jangan pernah serahkan setengah-setengah. Katakan amin. Serahkan semua, bahkan sampai anak-anakmu serahkan kepada Tuhan. Makanya gereja kita tidak mengenal yang namanya baptisan kepada anak kecil. Kita menyerahkan mereka dari kecil kepada Tuhan. Anak-anak yang belum Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan, serahkanlah sekarang sebelum terlambat. Saya tidak tahu ya, mungkin Bapak sudah serahkan semua, tapi entah kenapa dikirakan Tuhan. Siapa tahu masih ada yang saya lupa serahkan sampai anak yang ini. Serahkan lagi sama Tuhan, supaya Tuhan bertindak. Ingat, serahkan itu seluruh, katakan sama-sama seluruh. Mulai dari kekurangan, kelebihan, kebaikan, keburukan, kekayaan, dan apapun yang Anda punya. Bahkan dosa sekaligus, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jadi hari ini poin pertama yang mau saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, Kingdom of God Family adalah serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan. Kalau Tuhan panggil jadi pelayan Tuhan, jangan balik lagi ke tempat yang tidak seharusnya di sana. Kalau Tuhan bilang kamu pelayan Tuhan, jatuh cepat bangkit. Terus jangan mundur dari pelayanan. Cuma karena baku marah dengan suami, tiba-tiba bilang, Pak Obaja, Bapak Gembala, saya tidak jadi WL, saya lagi berantem sama suami. Hei, urusan di rumah jangan bawa di gereja. Amin. Kalau kita lagi dalam situasi tidak enak, Bapak Ibu Saudara, justru di saat itulah saat terbaik Anda melayani Tuhan. Tapi bertobat ya. Jangan nggak bertobat terus naik mimbar di sini. Tiba-tiba Anda akan ditimpa oleh hadirat Tuhan. Tapi bertobat, pasti Tuhan akan tolong kita. Jadi jangan membuat kita berhenti melayani. Kalau hari ini sok pegang bass, pegang drum, sudah Bapak,
Saya suruh tegur ini, Bapak nggak suruh satu tegur. Jangan berhenti ya, rajin IPO VA, FA. Kan tiba-tiba hilang-hilang lagi di FA kan mau melayani. Bapak tidak akan menyakiti mereka, biar saya yang sakiti mereka. Jadi begitu. Rajin ikut FA. Coba lihat kanan kiri dan bilang, masih ikut FA tidak? Masih? Kalau agak-agak tidak meyakinkan, lihat sedikit dengan sukacita dan katakan bertobat, nih. Hah? Rajin. Bagaimana gerejanya akan berkembang kalau kita tidak serahkan? Tuhan, saya capek sekali. Iya, kita capek, tapi Tuhan akan gantikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melayani dalam keadaan sakit, memang sakit sekali pokoknya. Saya itu susah makan, ini keluarga dari Family of God tahu bagaimana saya melayani. Saya tidak bisa makan, saya muntah setiap makan. Badan saya turun, berat badan turun sekali. Hari itu saya bisa memilih untuk tinggalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau pulang saja. Tapi entah kenapa, setiap kali saya ke gereja, saya dapat kekuatan baru. Saya suka cita, pulang rumah saya pusing-pusing sudah. Iya saya terus pusing-pusing, nggak bisa makan, muntah. Kalau saudara tahu, ketika kita menyerahkan hidup sama Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab. Amin. Maka ayat firman Tuhan itu akan jadi tergenapi di hidup kita. Di saat aku lemah, di situ kuasa sempurna. Di saat aku lemah, disitulah Tuhan akan bertindak. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aku tidak kuat, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita dalam keadaan sulit, pilihlah untuk tidak tinggalkan Tuhan. Amin. Ketika kamu sudah gak punya apa-apa, pilihlah untuk tidak tinggalkan Tuhan. Saya kemarin terharu sama Pak Obaja cerita. Kan kita punya teman-teman jemaat di Kampung Sunyi. Ya Pak Obaja ya. Kemarin saya tanya, Pak Obaja, mereka dari Kampung Sunyi itu gimana ke gereja? Jalan. Saya sampai jalan. Saya pergi loh ke Kampung Sunyi. Saya tahu bagaimana dia itu ada gunung potong sudah, tapi tetap jauh. Kalau saudara, kita yang punya motor itu masih malas-malasan di gereja, bertobatan. Amin. Kita yang masih bisa, visi kita masih kuat, terus kita malas-malasan di gereja. Anak muda, bagaimana gereja ini akan berkembang kalau orang tua saja yang datang ke ibadah? Anak muda pasti bilang, aduh sial apa hari ini ibadah, saya ditegur lagi. Itu karena Tuhan mengasihi Anda. Jangan anak-anak muda pikir bahwa saya karena mama ibadah di Pak Obaja, ya saya ikut sudah. Tidak ada kebetulan. Serahkan hidupmu anak muda kepada Tuhan. Gak mungkin Pak Obaja sama mama terus yang melayani. Kalau mereka sudah dipanggil Tuhan, kita berdoa mereka umur panjang, amin. Tapi kami semuanya kan dipanggil Tuhan one day. Kalau tidak ada generasi penerus, siapa yang akan bicara atas kota ini? Siapa yang akan bicara atas tanah ini? Kita akan biarkan semua terjadi hijau pada waktunya? Nggak mau, bukan? Kita mau mereka semua kenal Kristus, bukan Kristus yang lain. Karena tidak ada Kristus di luar gereja, tidak ada Kristus di luar kekristenan. Kristus bukanlah Tuhan orang Kristen, katakan amin. Amin. Kristus Tuhan atas semua Tuhan. Tapi Kristus tidak ada di gereja mereka, tidak ada di tempat ibadah mereka. Kristus hanya ada dalam kekristenan. Nah, kalau anak muda yang hidup sungguh-sungguh dari Tuhan dengan Tuhan dari hari ini, siapa yang akan bicara atas tanah Papua ini? Semakin banyak orang datang, saya memang pendatang, tapi hari ini saya sudah mengadopsi hati atas tanah ini. Saya bakar kapal mama, istilahnya. Tidak ada pulang-pulang, mati-mati di sini. Tapi bukan untuk cari untung di sini mama, cari jiwa. Nah adek, kita cari jiwa untuk memuliakan Tuhan. Saya punya tempat pelayanan yang lain, kalau bisa pilih Bapak Baca. Tapi Tuhan panggil ke sini, nggak boleh tolak, nggak boleh manfaatkan jemaat. Nah kalau kami nanti dipanggil Tuhan, siapa akan bicara atas tanah ini? Kalau anak-anak muda nggak mau serahkan hidup sama Tuhan, nanti bukan khotbah yang ada, nanti kajian-kajian yang ada. Kalau bagus sudah mengerti maksud saya, nanti yang ada bukan khotbah, yang lain yang ada. Karena mau suka semua kita duduk di lantai dan tidak mengenal Allah. Mari anak
muda, serahkan hidup dari sekarang. Pulang dari sini tiba-tiba ada yang bilang, bawa baja, sama sekolah kita bagi Yesus. Senang sekali. Kalau saudara datang pelayan Tuhan ya, ketika lihat ada orang yang menyerahkan hidup sama Tuhan dan dipakai Tuhan, sungguh ini ya, tidak ada cemburu sama sekali. Sungguh. Justru kami bahagia. Pelayanan ini kalau bisa diberi kepada Anda, ambil nih, Bapak Saudara, pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah. Kami bisa lakukan banyak hal. Tanya nih pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami bisa bekerja, kami bisa cari uang. Tapi ada satu kerinduan ketika kami sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Betul nggak mau baca? Betul hambanya. Kita sudah serahkan hidup sama Tuhan. Kami sudah terlanjur kontrak dengan surga. Upah kami jiwa-jiwa. Makanya kalau Anda mau serahkan hidup sama Tuhan, lihat Tuhan akan bertindak. Katakan amin. Urusan-urusan berkat, kalau ke gereja cuma cari berkat, sayang sekali. Bilang kanan kiri, kalau ke gereja cuma cari berkat, sayang sekali. Sangat-sangat disayangkan kalau Anda ke gereja cuma cari doi. Orang ada bilang, di sini bilang apa? Doi juga? Uang, mau duit. Ya, sayang sekali kalau ke gereja cuma minta uang, cari uang. Tuhan berkati saya. Itu jauh dari banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan tuh kalau kasih uang ya, mengembalikan telapak tangan. Asal Anda kerja, nah ada tuh uang jatuh dari surga, biar Anda berdoa 10 hari 10 malam lagi. Kalau tidak kerja kata firman Tuhan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah ada itu orang malas dapat uang. Kalau Anda kerja pasti dapat uang. Masalah uang itu pasti Tuhan kasih. Tapi yang terpenting adalah kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Jadi kalau setiap minggu ke gereja, supaya kita semangat, jangan cari berkat, tapi bilang aku mau ketemu sama cinta sejatiku. Aku mau ketemu sama orang yang paling kukasihi. Thank you Papa Lord ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Datang ke gereja itu cari Tuhan, jangan cari uang. Apalagi cari-cari kesalahan pendeta. Datang ke gereja cuma mau lihat ini. Mama yang sana tidak matching sekali, dia pakai baju merah, dia pakai selop hijau. Kamu sampai gereja cari-cari begitu. Saya sungguh senang sekali datang di tempat ini karena kita semua datang kepada Tuhan apa adanya, bukan menunjukkan apa yang kita punya, tapi tulus apa adanya. Itu yang Tuhan mau. Jangan mau ke gereja tidak ada sendal. Kalau memang tidak ada sendal kenapa? Terus kalau jemaat dia jangan tidak ada sendal dia tidak pakai sepatu, tidak pakai kasut. Jangan, kita terima mereka apa adanya. Makanya saya senang sekali di akhir dari kata Kingdom of God ada kata apa? Families. Nah kebetulan di Jayapura nanti dibangunnya adalah Family of God. Karena gereja seharusnya keluarga, men. Gereja bukan tempat penghakiman, bukan tunjuk-tunjuk dosa. Kalau kamu ke gereja, ini gereja atau pengadilan? Kita cari kekurangan orang. Ya, serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Yang kedua adalah kata firman Tuhan, harus sesudah menyerahkan hidup sama Tuhan, percaya. Percayalah kepadanya. Kemarin kita sudah ungkit, mama masih ingat kemarin? Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan pergi kepada dukun. Percaya suami lagi, Tuhan. Suami ketemu saya bikin dia jadi RW. Nah apa itu Bapak Ibu Saudara? Roh jahat memang ada. Tapi orang yang sudah dalam Tuhan, Anda harus garis bawahi, tidak akan kena apapun. Kata firman Tuhan, ketika Tuhan mengurapi kita, kita akan menginjak ular dan kalajengking. Kita akan usir setan akan pergi. Kita akan tumpangkan tangan orang sakit pasti sembuh. Nah kita Kristen atau bukan? Kalau kita Kristen kita tidak boleh percaya hal begitu. Pak pendeta, anak saya sakit, suami masuk akal, aduh bagaimana ini? Anda Kristen bukan? Yang perlu disembuhkan bukan anak Anda, tapi Anda yang perlu disembuhkan karena tidak percaya kepada Tuhan. Pak pendeta, orang suami saya itu sakit karena diguna-guna sama tetangga. Tidak ada. Iblis membuat cerita itu supaya kita membenci saudara kita, supaya kita membenci keluarga kita. Iblis membuat itu supaya kita punya hubungan yang renggang dengan sesama manusia. Tidak boleh. Kalau ada pendeta terus bilang, kope anak sakit karena kope anak diguna-guna sama orang yang membenci kok, itu setan sama-sama. Karena tidak mungkin Tuhan mengajarkan kita membenci orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Agak keras mungkin sedikit, tapi saya rasa ini butuh untuk kita semua supaya kita tahu bahwa dasar kekristenan adalah families, kasih. Jadi jangan pernah membenci orang.
Justru kalau kita percaya anak kita diguna-guna sama orang, seharusnya yang disembuhkan bukan anak kita, kita yang harus disembuhkan karena kurang percaya sama Tuhan. Amen. Anda masih mau percaya sama Tuhan? Coba tepuk-tepuk kanan kiri dan bilang percaya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Jangan percaya setengah-setengah. Hari ini percaya, besok datang kekhawatiran, tidak percaya lagi. Lihat tuh 12 murid Yesus itu. Masih ingat 12 murid Yesus? 12 murid Yesus itu sudah lihat Yesus menyembuhkan orang, betul? Sudah lihat Yesus membangkitkan orang mati, betul? Sudah lihat Yesus banyak mujizat yang Yesus adakan, 5 roti 2 ikan jadi makanan untuk 5.000 orang laki. Untung dia bukan orang Manado, kalau orang Manado pasti rata itu, ya. 5.000 orang laki-laki. Mereka lihat mujizatnya, tapi ketika mereka akan menyeberang ke Kapernaum, kata firman Tuhan, melalui danau Genesaret, datanglah ombak yang besar, sekonyong-konyong, datanglah angin tofan yang besar melanda kapal itu, dan mereka ketakutan. Padahal mereka ada sama-sama siapa? Yesus. Nah, Kristenan begini yang bahaya. Mengaku-mengakunya percaya Yesus, cuma ada uang sedikit takut mati. Cuman karena di dapur tinggal ada ubi, singkong, geladi terus. Dan Anda berkata Tuhan tidak memberkati saya. Ada kurang jauh bergaul sama Tuhan. Ya, Anda harus tetap percaya bahkan di saat keadaan membuat Anda tidak percaya. Amin. Betul? Mempercayai Tuhan itu bukan di saat kita punya berkat. Apa gunanya percaya begitu? Percaya itu ketika Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka, hai Thomas, yang sekalipun belum melihat, tapi percaya. Amin. Anda mau percaya sama Tuhan? Amin. Sekalipun mujizatnya belum kelihatan, Tuhan, mujizatnya belum terlihat, tapi aku tetap mau percaya. Tuhan, suamiku belum pulang, dia masih dengan perempuan lain, tapi aku percaya dia pasti pulang. Amin. Percaya. Amin. Kalau sudah terlanjur nikah ya, pokoknya saya tidak bisa prediksi lagi. Tapi selama dia belum menikah lagi, mintalah dia pulang. Kalau Anda nggak siap, ya single lah sampai Tuhan Yesus datang. Karena tidak boleh menikah lagi. Betul Mbak Pendeta? Tidak ada pernikahan 2 kali. Kalau Anda mau bertahan sampai Anda mati. Itu harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan, aku butuh pasangan hidup. Tuhan akan bilang, hei, tak cukupkah diriku jadi pasangan hidupmu? Apa kau butuh orang lain selain diriku? Justru ketika orang manusia meninggalkan kita punya pasangan hidup yang sempurna, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, luar biasa. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tepuk lagi dan bilang, sudah mulai percaya? Oke, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, percaya kepadanya dan dia terakhir dia berkata apa? Tuhan akan bertindak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi suatu penghiburan bagi kita dan sebuah peringatan bahwa kejahatan kita Tuhan pun akan bertindak. Kebaikan kita Tuhan pun akan bertindak. Jadi orang baik kita akan terima apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi orang jahat pun kita akan terima apa yang Tuhan lakukan. Cepat-cepat bertobat. Makanya setiap pohon kata firman Tuhan yang buahnya itu tidak matang atau pohon itu tidak berbuah akan dipotong semua pada waktunya. Jadi saya berharap kita semua mendapat sebuah hasil dari kepercayaan kita kepada Tuhan, hasil yang baik, bukan hasil yang buruk. Tuhan itu tidak pernah kasih yang buruk karena firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi tunggu dulu, dia itu Allah yang adil dan penuh kasih. Kalau kita menabur, kata firman Tuhan, kalau kita menabur angin, kita akan tuai badai. Apapun itu, kebaikan kita pasti akan berbuat kebaikan, kejahatan pasti akan berbuat kejahatan. Mumpung kita masih bisa bertobat, masih bisa berbalik sama Tuhan, ayo taburlah kebaikan. Tuhan, bagaimana dengan kejahatanku yang di masa lalu? Bertobat. Mungkin akan ada hasilnya. Nggak mungkin ketika kita selingkuh, terus tiba-tiba orang semua lupa ingatan. Bisa lupa, dia siapa tuh ya? Nggak bisa. Pasti akan diingat terus. Dosa saya di masa lalu akan diungkit terus.
Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan akan bantu kita bangkit kembali, sehingga kita tidak hidup di masa lalu. Kita akan hidup apa kata Tuhan sekarang dan apa itu kata Tuhan yang akan datang. Karena Tuhan tidak hidup di masa lalu, sekalipun Dia Allah masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tapi Dia tidak hidup di sana, Dia bergerak sekarang dan ke depan, bukan ke belakang. Percayalah Tuhan sanggup memulihkan kita sebenarnya. Ya? Bapak saudara diberkati hari ini, 3 hal ini ya. Pertama, serahkan hidup kita sama Tuhan. Kedua, percayalah sungguh-sungguh, dan nantikanlah apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. Kalau tidak baik yang kita lakukan di masa lalu, bertobatlah sekarang. Masih ada waktu untuk kembali kepada Tuhan. Anak muda, Anda mau serahkan hidup sama Tuhan, amin? Coba lihat anak muda di kiri kanan tuh. Pak pendeta lihat tuh ada anak muda di belakang. Baku lihat tuh depan. Kau jangan tinggalkan Tuhan. Yo. Ya, jangan tinggalkan Tuhan ya. Sudah pasti akan ada jadi Bapak Oni penerusnya di sini. Ya, pasti itu. Tidak mungkin akan lahir dari tempat lain, akan lahir dari tempat ini. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa semua. Kita nyanyikan lagi dulu ya. Ada satu pujian yang lumayan lama ya. Semoga Anda juga tidak pernah tidak kebingungan. Kalau lagunya Anda tidak tahu, tidak saja ya. Lagunya itu kunci tiba-tiba hilang. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, mampirlah dengar doa orang hina ini Tuhan. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. Jangan jalan, bantu kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami.
Tapi sebelum balik ke rumah, biarkan Tuhan hari ini bertemu dengan pribadi kita. Kita menemukan Tuhan di hidup kita. Kadang-kadang kita berjalan, kita bilang, Tuhan, orang lain kau berkati, Tuhan jangan lupa berkati saya. Bukan itu, tapi minta Tuhan mampir ke rumah kita, mampir ke hati kita dan tinggal di sana. Dan ubahkan hati kita, ubahkan cara hidup kita. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, mampirlah dengar doa aku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri. Jangan terus Yesus Tuhan, Yesus. Bapak Gembala, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari penyembah sebentar. Dia ada di sini. Bawa hatimu, nyatakan kasihmu kepadanya. Dia sanggup menjamahmu. Dia sanggup menolongmu. Dia Bapa yang hebat. Dia Bapa yang sangat Kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini kau bawa di saat ini. Kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Kau terlanjur memilih kami. Kau punya rancangan besar atas hidup kami. Bawa kami Tuhan. Bawa kami terus di dalam kehendak-Mu Tuhan. Bawa kami terus di dalam rancangan-rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus kuat. Biarlah kami terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu. Karena kami tahu semua bagian
bagian di dalam diri kami, Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kebenaran firman itu menjadi kekuatan dalam kebenaran firman, biarlah memerdekakan kami. Kami akan melihat, kami akan menapak jalan-jalan hidup kami. Kami tahu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak sendiri, Engkau ada bersama-sama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah bukan hanya kami mendengar, tapi kami juga mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami tetap percaya Engkau ada dan Engkau terus ada. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba lebih lagi. Terima kasih, pakai hamba-Mu dalam semua kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, bahkan seluruh tim Tuhan pakai mereka jadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kota ini kami merebut bagi kerajaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yang berkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Mari semua ibu-ibu dari gereja Bethlehem akan memuji Tuhan. Semua wanita, ya, pujian dari vokal grup Kingdom of God.
Shalom. Yang diberkati lambaikan tangan. Luar biasa. Katakan wow. Yesus luar biasa. Luar biasa buat pelayanan hari ini. Terima kasih buat tim yang turun pada hari ini, sangat luar biasa. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Baik, kita mendengar pelayanan sepekan, ibadah FA pada hari Rabu. Kita akan ibadah di keluarga daripada Mama Jessica, Ibu Vero. Luar biasa, begitu pengumuman langsung dituduhkan jempol. Tempat ibadah tetap di sini, tempat karena Ibu dia kos, ruangannya tidak memuat. Dan kita tetap di jam 6 sore. Ibu Kolwa yang turun melayani, puji-pujian, Mama Gembala share dengan firman. Kalau untuk Sentani, kita akan ibadah di keluarga besar Bapak Timotius Yoku. Nanti Bapak bisa koordinir sana, siapa yang turun melayani. Kita tetap doa dan puasa tiap hari Sabtu. Bagi kita yang terlibat untuk pelayanan hari Minggu diharapkan untuk ambil bagian dalam doa dan puasa. Saya bacakan, Bapak Timotius turun untuk pemain musik bersama Kakak Anton, Ibu Tukayo worship, Singers Ibu Novi bersama Ibu Korwa. Kita akan persiapan pada hari Sabtu doa dan puasa, diharapkan untuk terlibat dalam pelayanan. Mungkin itu saja. Bapak Gembala mau tambahkan, silakan Bapak Gembala. Ya, sebentar selesai ibadah dan pulang dulu. Yang tim dari Entrop silakan. Yang tempat coba ini ada sedikit, ya, sedikit pengumuman. Itu aja, jangan terlalu tegang. Minggu depan Gembala dan kami seluruh pengerja jemaat mengundang Bapak Ibu bersama Gembala untuk hadir dalam ibadah perdana tanggal 25 sore di Hotel Fox jam 5 sore. Ya, saya lihat muka-muka harus ada ya. Mari kami berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Kau Allah yang besar. Pujian bagimu ya
dan buat hati kami terpaut dengan Tuhan. Terima kasih buat semuanya hari ini. Biarkan apa yang kami nikmati dalam hadirat-Mu itu yang akan mengubahkan kami, membimbing kami, mengarahkan kami dalam kebenaran Allah. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta yang tulus yang Yesus kerjakan dalam hidupmu lewat penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan orang benar, mengubahkan, memperbaiki kelakuan, mengarahkan kehidupan kita mulai hari ini, esok, seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput orang-orang benar dalam nama Yesus. Yang menerima berkat Tuhan, yang mensyukuri ibadah hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.